Halo Honey Bear, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemverse mau nyeritain film Pacific Rim. Pertempuran antara robot Jaeger yang dipiloti manusia dan alien monster kaiju. Jaeger melindungi bumi dari ancaman kiamat yang dibuat monster kaiju. Film dirilis 2013 yang disutradarai Guillermo del Toro. Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Di awal film, kita dikasih tahu tentang dua istilah, kaiju dari bahasa Jepang yaitu makhluk raksasa, dan Jaeger dari bahasa Jerman yaitu pemburu. Kita kemudian dibawa ke masa lalu, di waktu kaiju pertama datang melewati celah kedalaman Samudra Pasifik, menjadikan portal antar dimensi. Kaiju pertama ada di San Francisco. Monster ini baru bisa dikalahkan selama 6 hari, tapi 3 kota hancur dan puluhan ribu nyawa melayang. 6 bulan kemudian, serangan kedua menghantam Manila, Filipina. Serangan ketiga menghantam Cabo. Pada serangan keempat, manusia tersadar. Seluruh dunia bersatu menyampingkan persaingan lamanya dan bekerja sama untuk keberlangsungan hidup manusia. Mereka menciptakan robot raksasa yang disebut program Jaeger. Awalnya ada kekurangan pada beban saraf yang terlalu berat untuk pilot tunggal. Diterapkanlah sistem 2 pilot. Pilot pengendali sebelah kiri dan kanan. Mereka mulai menang. Jaeger menghentikan kaiju di mana-mana, tapi Jaeger bisa bagus jika pilotnya juga bagus. Kembali di masa sekarang, perang kaiju tahun ke-7, dua bersaudara Raleigh Beckett dan Nancy Beckett bersiap menghadapi kaiju kelimanya dengan kategori 3 yang terbesar sejauh ini. Di dalam Jaeger Gypsy Danger, mereka dipandu Tendo Choi dan Stacker Pentecost. Penyatuan saraf kedua pilot dimulai. Mereka siap untuk langsung berangkat ngadapin kaiju. Sementara itu, sebuah kapal berada di tengah guncangan dan dihadang oleh kedatangan kaiju. Gak lama Gypsy tiba. Raleigh dan Nancy lalu ngejauhin kapal tadi. Persawaran antar Jaeger dan kaiju pun dimulai. Setelah 2 kali tembakan plasma, mereka kira kaijunya udah mati. Kaiju tadi balik nyerang mereka yang ngebuat lengan kiri Gypsy terlepas dan Nancy kakaknya Raleigh tewas. Di atas kesedihannya, Raleigh terus berjuang sendiri demi mengalahkan kaiju. Di tempat lain, ayah dan anak gak sengaja melihat Gypsy Danger yang habis bertarung jatuh tergeletak. Di dalamnya keluar Raleigh dengan terdapat banyak luka. Mereka berdua lalu menolong Raleigh. 5 tahun kemudian setelah Gypsy Danger hancur, para petinggi dunia menghentikan program Jaeger karena dikira nggak sanggup menjaga lagi dan digantikan dengan program tembok kehidupan pesisir. Sisa Jaeger diperintahkan untuk dibawa ke Hong Kong. Mereka siap mendanai program Stacker selama 8 bulan ke depan sampai tembok pesisir selesai. Tapi Stacker dan kawannya nggak perlu mereka. Di Alaska, tempat pembangunan tembok kehidupan, Raleigh sekarang bekerja di sana untuk mencukupi kebutuhannya. Raleigh dan orang sepekerjaannya melihat berita tentang kaiju kategori 4 yang berhasil nerobos tembok kehidupan. Semua orang merasa percuma membuat temboknya. Kaiju itu dihentikan. Jaeger Striker Eureka yang dipiloti Hercules dan Chuck Hansen. Sementara itu, Stacker ngedatangin Raleigh. Setelah 5 tahun gak ketemu, Stacker minta bantuan Raleigh untuk bisa mempiloti Jaeger lagi. Raleigh sempat nolak karena trauma atas kepergian Nancy kakaknya. Stacker lalu ngebangkitin semangatnya untuk mati percuma di sana atau mati bertempur di dalam Jaeger. Setelah itu, Raleigh dibawa ke pangkalan Jaeger yang berada di Hong Kong. Di sana dirinya dikenalin sama Makomori yang secara pribadi ingin menjadi wakil pilot Raleigh. Ia juga bertemu dengan tim riset di sana. Ada Dr. Gottlieb yang biasa dipanggil Newton dan Dr. Giesler yang biasa dipanggil Herman. Di dalam terdapat jam kiamat perang kaiju. Seharusnya di sana bisa menampung 30 Jaeger, tapi hanya 4 Jaeger yang tersisa. Crimson Typhoon dari Cina dipiloti oleh kembar 3 bersaudara. Cherno Alpha, Jaeger terberat dan tertua, dipiloti oleh Sasha dan Alexis Kaidanovsky. Hercules dan Chuck Hansen memiloti Striker Eureka, Jaeger tercepat di dunia.
misi Rally dan semua orang di sana meledakkan lubang terusan portal kaiju. Di dalam ruang penelitian, Dr. Herman memprediksi dalam 4 hari, mereka bisa lihat kaiju tiap 8 jam dan akan ada 2 serangan kaiju. Disitulah Dr. Newton menyela, gak setuju, karena mereka hanya memiliki jumlah informasi yang terbatas. Dia menyarankan untuk drift pikiran dengan otak kaiju agar mendapatkan lebih banyak informasi dari pikiran kaiju itu. Tapi Hercules Hansen ngasih tahu soal gelombang saraf kaiju terlalu besar bagi manusia. Stacker lalu lebih memilih opsi dari Herman. Sementara itu, Mako membawa Rally ke tempat Jaeger Gypsy lamanya yang udah diperbaiki. Tendo juga nyambut kedatangannya. Rally dan Mako berbincang soal cerita Mako yang ingin sekali menjadi pilot, tapi belum diizinin sama Stacker, dan tentang pertempuran Rally di Alaska dulu. Semua kandidat co-pilot Rally udah siap. Mako masih berusaha minta izin dari Stacker untuk bisa menjadi co-pilotnya Rally, tapi Stacker masih nggak ngizinin Mako karena dia tahu emosinya Mako belum stabil yang ingin balas dendam ke kaiju. Di kantin, Hercules ngajakin Rally buat duduk makan bersama dia dan anaknya Chuck Hansen. Chuck nggak suka sama Rally karena kejadian Rally dulu yang buat program Jaeger dihentiin. Chuck juga ngatain Rally beban. Hercules lalu minta maaf atas perlakuan anaknya tadi. Keesokan harinya, uji kandidat pilot pendamping Rally dilakukan. Semua calon kalah dan tak ada yang cocok. Rally meminta Mako untuk diberi kesempatan. Setelah pikir keras dan dibujuk, Mako pun diberi kesempatan. Pengetesan pun dimulai. Setelah itu, Rally pun merasa cocok dan minta Mako menjadi teman pilotnya. Tapi Stacker tetap nggak ngesetujuin. Rally terus membujuk Mako untuk bisa menjadi co-pilotnya karena layak diperjuangin. Mako sangat menghormati keputusan Stacker. Dia langsung nutup pintu dan tanpa ngasih alasan apapun. Kesehatan Stacker memburuk entah mengapa. Nanti pasti tahu. Berita terus menyiarkan tentang tembok yang gampang jebol dan kerusuhan demo di mana-mana karena pemerintah yang ngehentiin program Jaeger. Di lab, Dr. Newton tetap maksa untuk menyatukan pikiran kaiju dan manusia pertama kali. Di dalamnya terdapat asal-usul kaiju. Melihat Newton yang sedang kejang, Dr. Herman ngebantu ngelepasin alatnya. Sebelum tes saraf, pertamanya Rally mau memujuk Mako lagi, tapi ia ragu dan gak jadi. Dikira Rally yang datang, ternyata yang nyamperin Mako adalah Stacker yang ngasih 11 sepatu punya Mako waktu kecil. Lalu Stacker luluh dan ngizinin Mako untuk jadi wakil pilotnya Rally. Semua orang ngesiapin pengetesan Gypsy Danger. Rally juga udah siap di pilot pertama. Ia lalu kaget dan senang melihat wakil pilotnya Mako Mori. Rally sedikit ngasih penjelasan cara penyatuan saraf ke dirinya. Penyatuan pun dimulai. Semua tampak baik. Gak lama Dr. Herman datang ngasih tahu Stacker tentang keadaan Newton yang berhasil dan terhubung dengan pikiran kaiju. Newton berusaha menjelaskan apa yang dilihat ke Stacker. Dari kaiju menyerang Adeng Merintah sampai tuan mereka menjajah planet, hanya menghabiskannya lalu beralih ke planet berikutnya. Kaiju pernah ke bumi pada masa dinosaurus, tapi mereka menunggu sampai waktu yang pas menghancurkan bumi. Stacker kemudian minta Newton melakukannya lagi. Newton bisa, hanya saja membutuhkan otak kaiju segar. Stacker lalu ngasih tahu tentang seorang pedagang pasar gelap yang ngejual sisa-sisa organ kaiju. Dia bernama Hannibal Chow. Stacker menyuruh Newton untuk pergi ke sudut Fong Ental. Ia juga ngasih kartu untuk mencari simbolnya Hannibal Chow dan berpesan untuk jangan percaya pada orang itu. Saat penyesuaian selesai, Rally ingat kejadian dulu yang membuat kakaknya tewas. Rally sadar dan cepat ngestabilin lagi, sedangkan Mako ikut terjebak dalam ingatannya. Rally berusaha nyadarin Mako. Di dalam ingatannya, ia mengingat kejadian pada masa kecilnya, di mana kedua orang tuanya tewas oleh kaiju. Di sana ia juga dikejar sama kaiju itu. Di tempat Mako bersembunyi dan menangis, Rally diingatannya Mako melihatnya dan mencoba menenanginya. Mako panik dan gak sengaja ngaktifin senjata Jaegernya. Karena hal itu semua panik dan keluar dari sana. Sedangkan Tendo dan teman-temannya coba mutusin saluran listriknya. Di dalam ingatan Mako lagi, terlihat Jaeger yang datang membantu. Tendo akhirnya berhasil ngegagalin serangan dari Mako. Latihan sarafnya pun gagal. Sementara itu,
Dr. Newton datang ke Hong Kong mencari pedagang gelap Hannibal Chow. Saat ia bertanya, ditunjukkanlah sama kasirnya, dan Newton akhirnya bertemu dengan Hannibal Chow. Kembali ke Raleigh dan Mako. Lalu, Chuck keluar ruangan dan memarahi mereka berdua. Di saat Chuck ngatain Mako, Raleigh memukulnya, meminta Chuck meminta maaf dan mereka berkelahi. Gak lama, Hercules datang misahin mereka berdua. Sedangkan Raleigh dan Mako dibawa ke ruangan Stacker soal kegagalan mereka tadi. Di ruangannya, Stacker menyesal karena udah ngizinin Mako. Mako lalu sedih dan izin ninggalin tempat. Raleigh gak setuju atas keputusan Stacker. Dia tahu alasan Stacker menghukum Mako karena Raleigh melihat masa lalu Mako yang diselamatkan oleh Stacker sendiri dan menjadikan Mako sebagai anak angkatnya. Karena itulah, Mako sangat berarti di hidupnya. Raleigh kemudian makan bersama Mako. Ia memahaminya soal drift pertama sangat berat dan meminta maaf. Karena saat Yancy kakaknya tewas, dia ketakutan. Rasa sakit keputusasaan yang masih terhubung dengan pikiran Raleigh yang buat Mako memikirkannya juga. Sementara itu, terdeteksi ada 2 tanda pergerakan keju kategori 4 di lubang terusan menuju Hong Kong. Stacker membagi tugas Crimson Typhoon dan Kerno Alpha menghadapi Kaiju, sedangkan Striker Eureka tetap di belakang menunggu perintah. Raleigh dan Mako diperintah untuk tetap di dalam markas. Kemudian Crimson Typhoon, Kerno Alpha dan Striker Eureka menjalankan tugas mereka. Sementara itu, Newton berbicara kalau dia membutuhkan otak Kaiju yang masih hidup. Hannibal Chow yang sadar kalau Newton pernah drift dengan otak Kaiju adalah masalah besar. Kaijunya datang dan langsung nyerang Crimson. Mereka pun bertarung dan Alpha datang membantu tapi ia terpental. Hercules lalu ngabarin kalau Crimson dan Kerno dalam masalah. Tapi Stacker masih melarang Striker ikut bertempur karena memerlukan mereka untuk membawa bom ke lubang terusan. Melihat teman-temannya dalam keadaan darurat, Hercules dan anaknya memaksa untuk bertempur. Crimson tumbang dan pilotnya tewas. Kaiju itu juga nembakin cairan asam ke Kerno yang ngebuat tempat kendali utama rusak. Chuck dan ayahnya terus berlari untuk menyelamatkan mereka berdua. Tapi mereka dikagetkan oleh kedatangan Kaiju satu lagi yang langsung ngeroyok Kerno dan newasin pilotnya juga. Hercules dan anaknya nyerang satu Kaiju. Kaiju yang di belakangnya menembak satu ledakan yang menyebabkan energi Jaeger Striker dan listrik seluruh kota mati. Sedangkan perlu 2 jam untuk menghubungkan kembali. Hanya Gypsy Danger, Jaeger yang dikendalikan manual pakai tenaga nuklir, bukan listrik. Lalu Kaiju itu pergi menuju kota. 2 Kaiju itu muncul mencari keberadaan Newton, karena Newton pernah melakukan drift dengan otak Kaiju yang membuat alien marah. Hannibal Chow akan berlindung di bunkernya, sedangkan Newton disuruh berlindung di tempat pengungsian. Kaiju yang sudah sampai langsung mengacaukan seisi kota. Newton dan orang-orang segera berlari ke tempat pengungsian. Karena sudah keadaan darurat, Chuck dan ayahnya memutuskan untuk keluar, menembak mata Kaiju dengan senapan yang ada. Hal tersebut membuat Kaiju ini marah, dan gak lama Gypsy Danger diturunkan untuk menghadapi Kaiju itu. Disitulah Raleigh dan Mako bertarung bersama. Gypsy sempat terlempar, kemudian mereka bangkit lagi untuk mengajar balik Kaijunya. Setelah pertempuran panjang mereka, akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Raleigh dan Mako. Karena tak mau membuat kesalahan lagi seperti dulu, Raleigh dan Mako memastikan kematiannya. Setelah itu, mereka akan menghadapi Kaiju yang berada di kota. Di pengungsian, mereka yang berada di dalam ketahuan sama Kaiju yang tahu tempat keberadaan Newton. Saat Newton hampir tertangkap, untungnya Gypsy Danger datang untuk bertarung melawan Kaiju itu. Gypsy Danger bawa kapal dong sebagai senjatanya. Lalu Raleigh dan Mako menghajar Kaiju itu tanpa ampun. Kaijunya kabur. Gypsy Danger pun mengejarnya. Kaiju itu kemudian mengagetkan Raleigh dan Mako dari balik gedung. Mereka pun kembali bertarung. Gypsy Danger kewalahan. Kaiju itu lalu memanfaatkan untuk membawa Gypsy Danger terbang ke luar angkasa. Saat di atmosfer, mereka kehabisan oksigen dan hanya ada pedang yang tersisa untuk mengalahkan Kaiju tersebut. Mereka mengayunkan pedangnya dan langsung menebas kepala Kaiju itu yang membuatnya tewas seketika. Di atas ketinggian, Gypsy Danger jatuh dengan kecepatan tinggi. Raleigh lalu mengendorkan semua peredam kejut
dan menggunakan giroskop untuk penyeimbang yang disarankan Stacker. Gypsy Danger pun mendarat dengan selamat. Kemudian mereka disambut dengan bahagia. Lalu Herman diperintah untuk menemui Newton, sedangkan Tendo disuruh memperbaiki 2 Jaeger yang tersisa. Di tempat Hannibal Chow, dia dan anak buahnya bersiap mengumpulkan organ-organ kaiju yang berhasil dibunuh tadi. Newton kemudian datang dan nagih otak kaiju ke Hannibal Chow. Di markas, Riley dan Mako kembali disambut bahagia sebagai pahlawan. Hercules menyampaikan terima kasih dari dia dan anaknya. Stacker datang dan sangat bangga ke mereka berdua. Lalu dia mengatur ulang jam kiamatnya dan memberi perintah bersiap untuk misi utamanya. Setelah itu, hidung Stacker mimisan lagi. Sementara itu, di tempat bangkai kaiju, anak buah Hannibal Chow mengambil semua organ-organ kaiju tersebut. Newton dan Hannibal Chow mendapat kabar dari pekerjanya bahwa otak sekunder kaiju itu sudah rusak, tapi di dalam terdapat detak jantung yang menandakan kaiju itu hamil dan segera melahirkan. Saat keluar, anak kaiju tersebut masih terlilit tali pusar di lehernya dan gak bergerak lagi. Hannibal Chow tahu kalau anak kaiju itu takkan selamat. Namun, ketika dirinya membelakangi, Hannibal Chow diterkam dari belakang dan kemudian anak kaiju itu mati sepenuhnya. Diketahui, Stacker sering mimisan karena dulu dirinya pernah bertempur di dalam Jaeger sendirian selama 3 jam. Dan jika dirinya mengendari Jaeger lagi, sakitnya semakin parah. Ia membawa Riley ke sana lagi karena dirinya pernah bertempur sendirian, sama seperti Stacker. Tapi bedanya, Riley bisa bertahan. 2 kaiju muncul lagi tapi mereka melayang di atas luang terusan, seperti menjaganya. Gypsy dan Stacker kembali dipersiapkan. Namun ayahnya Chuck nggak bisa bertugas karena lengannya tadi. Di tempat Newton, kali ini Herman bersedia membantu dirinya melakukan drift dengan otak kaiju bersama-sama untuk mencari cara menghancurkan portal kaiju. Kembali di dalam markas, Stacker datang dengan pakaian seorang ranger untuk menggantikan ayahnya Chuck dan bertarung bersamanya. Mako sempat khawatir dengan keadaan Stacker. Dirinya coba meyakinkan Mako karena inilah jalan satu-satunya. Kemudian, Stacker berpidato untuk membakar semangat semuanya menghadapi kaiju bersama-sama. Sebelum berangkat, Chuck berpamitan karena mereka semua tahu ini adalah misi terakhir bagi mereka dan sama saja dengan bunuh diri. Gypsy Danger dan Striker Eureka berangkat menuju portal kaiju. Sementara itu, Newton dan Herman melakukan drift dengan otak kaiju. Setelah melakukan drift, mereka terlihat cemas dan harus segera memperingatkan semuanya soal portal tersebut. Kemudian, Gypsy Danger dan Striker Eureka diturunkan dan siap untuk menyelam. Satu kaiju terlihat, tapi pergerakannya begitu cepat yang membuat mereka susah untuk melihatnya. Newton dan Herman kembali ke dalam markas, sedangkan Gypsy dan Striker semakin dekat dengan portal kaiju. Saat Striker hendak melompat, Newton dan Herman datang ngasih tahu bahwa meledakan lubang terusan hanya sia-sia karena portal tersebut akan terbuka jika kaiju yang memasukinya. Mereka perlu menunggangi kaiju untuk bisa masuk dan meledakkan portal tersebut. Di dalam sanalah keluar kaiju terbesar selama ini. Jadi terdapat 3 kaiju keluar bersamaan. Striker Eureka ngadepin kaiju itu, sedangkan Gypsy dikagetkan oleh kedatangan kaiju satunya. Saat hendak membunuhnya, kaiju satu lagi datang yang membuat Gypsy kehilangan 1 tangan. Mereka terus berusaha sampai 1 kaiju tersebut berhasil dibunuh. Striker Eureka kewalahan karena terus didesak kaiju besar itu. Kedua kaiju lalu menyerang Striker Eureka. Riley dan Mako hendak menolong, tapi Stacker meminta untuk tidak membantu mereka. Stacker kemudian ngucapin salam perpisahan untuk Mako karena dia tahu dia dan Chuck akan mati dengan meledakkan diri demi ngelindungin Riley dan Mako, dan demi misi ini berhasil. Chuck juga bersedia yang buat ayahnya bersedih. Mereka pun melakukannya. Setelah itu, Riley dan Mako nyelesain misi dengan membawa bangkai kaiju. Tapi kaiju yang besar tadi masih hidup dan menghalangi mereka. Riley lalu mengambil keputusan untuk menjatuhkan diri bersama kaiju tersebut. Kaijunya melawan yang menyebabkan oksigen Mako mengalami kebocoran.
Rayleigh pun membakar keju itu hingga mati dan berhasil menembus portal keju. Di dalam sana, kondisi Mako semakin kritis. Rayleigh menolong Mako ngasih oksigen yang dimilikinya. Waktu Rayleigh tak banyak, dirinya membiarkan Mako untuk pergi dari sana. Rayleigh terus berusaha melakukan pengoperasian manual untuk bisa meledakkan portalnya. Akhirnya ia berhasil. Ledakan akan terjadi dalam waktu 60 detik. Rayleigh melawan waktu untuk bisa menyelamatkan diri. Ia lalu melontarkan dirinya dengan kapsul penyelamat. Gak lama, Gypsy Danger meledak dan menghancurkan portal kaiju antar dimensi. Misi pun berhasil diselesaikan. Helikopter kemudian pergi menjemput mereka. Kapsul sekoci Mako terlihat dan dirinya berhasil selamat. Sedangkan Rayleigh terlihat tapi dianggap tewas. Mako lalu berenang menghampiri dirinya. Mako sangat bersedih mengira Rayleigh sudah tiada. Seketika Rayleigh tersadar karena Mako memeluknya begitu erat. Hehe, bisa aja. Di dalam markas, sorak bahagia atas keberhasilan mereka. Kemudian, Hercules menghentikan jam kiamatnya. Tanda kaiju berhasil dikalahkan. Di akhir scene-nya ternyata Hannibal Chow belum mati dong. Filmnya pun selesai. Wah, beneran deh. Kalian perlu nonton film ini. Karena film ini ngajarin ke kita kalau keselamatan banyak orang adalah hal yang utama. Keluarga, dan saudara. Jangan juga ya nilai orang dari luar kayak Chuck pertamanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Tungguin video selanjutnya. Dadah!